Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruby Putra, murid 12 IPS 2, asal sekolah SMA Negeri 74 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi sejarah minat tentang sejarah revolusi industri. Berikut adalah penjelasannya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu apa itu revolusi industri. Namun di sini saya ingin menjelaskan lagi pengertian dari revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan dengan tenaga manusia. Dengan kata lain, secara garis besarnya, perubahan teknologi produksi yang semakin berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Lalu ada latar belakang terjadinya revolusi industri. Latar belakang terjadinya revolusi industri diawali dengan munculnya arus urbanisasi yang disebabkan oleh revolusi agraria di pedesaan, sehingga mendorong pemerintah Inggris untuk membuka lahan industri yang lebih besar lagi agar bisa menampung masyarakat yang melakukan urbanisasi. Selain itu, Inggris juga dianggap kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di balik kaya bahan tambang, Inggris juga memiliki wool yang pada saat itu menjunjung industri tekstil sehingga memunculkan revolusi industri. Awal mulai terjadinya revolusi industri. Revolusi industri dimulai di Inggris pada tahun 1780-an dalam kegiatan pertanian dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam memproduksi makanan. Sejak saat itu, hasil pertanian di Inggris bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dengan tenaga kerja yang sedikit dan harga produk yang sangat terjangkau. Meski awalnya revolusi industri dimulai dari Inggris, tidak sedikit negara-negara di Eropa mulai mengikuti jejaknya. Negara Eropa yang mengikuti jejak Inggris ialah Belgia, Prancis, dan Jerman. Negara-negara ini mendirikan sekolah-sekolah untuk ahli teknik dan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan rel kereta api. Dampaknya pada tahun 1850, jaringan rel kereta api sudah menyebar dan menghubungkan seluruh daratan di Eropa. Tak hanya merombak di Eropa, jejak revolusi industri diikuti oleh Amerika Serikat yang pada saat itu sudah menjadi negara merdeka. Revolusi industri di Amerika Serikat banyak terjadi dalam bidang transportasi, sehingga bisa mengubah negara tersebut menjadi suatu pasar tunggal bagi barang hasil industri. Berikut adalah alat-alat penemuan pada masa revolusi industri. Yang pertama ada mesin uap. Mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap ditemukan pada tahun 1712 oleh Alexandria yang kemudian dikembangkan oleh James Watt. Yang kedua ada teleskop. Teleskop ditemukan pada tahun 1609 oleh Hans Lippershey yang pada saat itu hanya digunakan untuk melihat benda-benda langit. Teleskop kemudian dikembangkan sampai saat ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengamatan dan penelitian benda-benda langit lebih lanjut. Yang ketiga ada telepon. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon pada saat itu hanya digunakan untuk mengirim suara secara elektronik. Telepon telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti, sampai saat ini, telepon menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Dan ini adalah beberapa tokoh revolusi industri. Yang pertama ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah sebagai penemu lampu pijar. Lampu pijar yang beliau temukan sampai saat ini masih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada James Watt. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, James Watt ini sebagai penemu atau pengembang mesin uap. Lalu yang ketiga ada Alexander Graham Bell.
Alexander Graham Bell, yaitu sebagai penemu telepon. Yang kita tahu, telepon pada saat ini adalah replika awal dari penemuan beliau. Berikut adalah dampak revolusi industri bagi dunia. Yang pertama, penemuan baru di bidang teknologi. Hal tersebut dapat terjadi karena orang-orang pada saat itu berlomba-lomba meneliti dan bereksperimen untuk menemui penemuan baru. Yang kedua, mutu hidup meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena revolusi industri membawa dampak yang sangat besar, terutama pada bidang ekonomi. Sehingga perekonomian di suatu negara dapat meningkat secara pesat, yang sangat berdampak terhadap mutu hidup masyarakat. Yang ketiga, munculnya industri secara besar-besaran. Dengan banyaknya orang yang mulai memasuki dunia industri pada saat itu, memaksakan pemerintah di suatu negara untuk membuka lahan pasar industri yang lebih besar lagi. Yang keempat, berkembangnya kapitalisme modern. Hal ini disebabkan dengan adanya kegiatan industri di pasar, yang dimana orang-orang mulai mencari keuntungan sebesar-besarnya di dunia industri. Yang kelima, adanya urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena adanya revolusi industri, yang dimana masyarakat perkotaan ekonominya mulai meningkat secara pesat, sehingga terjadinya urbanisasi dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Dan ini adalah pengaruh revolusi industri terhadap Indonesia. Revolusi industri memberikan dua dampak terhadap Indonesia. Yang pertama ada dampak positif, yaitu memudahkan dalam proses produksi, lalu memudahkan dalam hal sarana transportasi. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Revolusi industri juga memberikan dampak negatif. Yang pertama ada bertambahnya pengangguran, dan yang kedua pembangunan yang tidak merata. Nah, kita sudah berada di penghujung video. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Saya Ruby Putra, pamit undur diri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.